Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kemampuan untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara online daring ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan, lokasi dan dispersi. Untuk selanjutnya, pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ukuran pemusatan mengenai mean, rata-rata, median, modus ya. Median nilai tengah, modus nilai yang sering muncul. Dan untuk yang ukuran lokasi yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Ya, kuartil 1/4, desil itu sama dengan 1/10, persentil itu sama dengan 1/100. Dan ukuran dispersi mengikuti dari pokok bahasan yaitu jangkauan atau range ya. Yang ke B simpangan rata-rata SR, varian S kuadrat, dan standar deviasi atau simpangan baku atau S. Baiklah, kita akan belajar yang pertama yaitu ukuran pemusatan tentang data tunggal ya, ukuran pemusatan dan ukuran lokasi ya. Ukuran pemusatan mean, median, dan modus dan termasuk kuartil, desil, dan persentil ya. Yang pertama kita akan belajar tentang data tunggal, mencari mean, median, dan modus. Nah, kita ketahui misalkan di sini ada data tunggal dan kebetulan di sini sudah saya urutkan dari nilai terendah sampai dengan tertinggi dari 3 sampai dengan 9. Nah, bagaimana cara mencari mean? Karena di sini data tunggal, maka sigma ya, mean sama dengan sigma I1, ini data terendahnya, terus N data tertinggi ya, XI. Jadi dijumlahkan XI1, XI2, XI3, X1, X2, X3, X4, dan selanjutnya sampai dengan angka 9 di sini ya, dibagi dengan banyaknya data. Jadi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan di sini. Ternyata di sini jumlah data, banyaknya data di sini ada 11, dan untuk mencari mean rata-ratanya ya 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai dengan 9 sama dengan 70 per atau dibagi 11, maka nilai rata-ratanya yaitu 6,36. Nah, untuk mencari median, yang pertama yaitu kita tentukan letak mediannya di mana. Ya, gimana caranya? Yaitu rumusnya N plus 1, yaitu sama dengan tentukan letak data yaitu N plus 1 per 2. N-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan di sini berarti ada 11. Maka 11 tambah 1 dibagi 2, ini rumus ya, N plus 1 bagi 2, ini rumus, sama dengan 6. Nah, 6 di sini maksudnya data ke-6. Makanya di sini letaknya berada pada urutan data ke-6. Karena di sini diurutkan dari data terendah sampai dengan tertinggi. Maka urutan yang ke-6. Tapi dengan syarat, data sudah diurutkan dari terkecil sampai dengan terbesar, terendah sampai dengan tertinggi. Nah, kita lihat di sini. Jadi, median dari data di atas adalah data urutan ke-6, yaitu 7. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang dimaksud dengan median. Data yang ke-6 yaitu nilainya 7. Dan kita menentukan modus ya. Gimana cara menentukan modus? Modus di situ kan nilai yang sering muncul. Kita lihat di sini nilai yang sering muncul berapa ya. 3 ini di sini ada 2, 4 ada 1, 5 ada 1, terus di sini lihat. Nah, ternyata di sini ada 8 ya. 8 muncul 3 kali, maka yang disebut dengan modus di sini adalah nilai yang sering muncul yaitu 8. Nah, untuk data tunggal cara mencari mean, median, dan modus seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara mencari kuartil, desil, dan persentil menggunakan data tunggal? Pertama kita pahami kuartil. Kuartil itu 1/4 kuart ya. Kita ketahui misalkan di sini ada data dan sudah diurutkan dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar 3 sampai dengan 9. Maka yang pertama, langkah pertama untuk menentukan kuartil ya. Rumusnya seperti ini. KI, I di sini maksudnya mau kuartil berapa? Karena kuartil di sini ada 3 ya. Kuartil bawah itu K1, kuartil tengah itu K2, kuartil 3, kuartil atas itu K3. Rumusnya KI sama dengan data ke, ini menentukan letak kuartilnya ya. Data ke I 1/4 N plus 1. Contohnya di sini
misalkan kita cari kuartil bawah atau K1 berapa, maka langsung kita masukkan data ke, karena di sini yang dibutuhkan itu data ke 1 atau kuartil bawah 1, 1/4, 10. 10 ini maksudnya datanya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1/4 dikali 10 plus 1. Jadi didapatkan data hasil 2,75. Ini bukan hasilnya, tapi ini menunjukkan letak. Ya, letak 2,75. Tentunya kalau letak 2 pasti sudah tahu ya. 1, 2. Ini letaknya yang kedua. Nah, tapi ada 75,75. 2,75 berarti letaknya ya K1 sama dengan data kedua. Nah, ini 2 ya. Plus 0,75. Nah, ini kan 0,75. Ketika dipecah 2 ditambah 0,75 hasilnya 2,75. Ketika dipecah ya, 2 ditambah dengan 2,75 dipecah maka 2 ditambah 0,75. Maka di sini data kedua ya, data kedua plus 0,75 data ketiga dikurangi data kedua. Ya. Kenapa kok ketiga kedua? Maka karena letaknya ada di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau yang data kedua kan ini 3. Data 0,75 ini kan hampir ke 4. Jadi maka data yang ke selanjutnya ini dikurangi data yang kedua di sini. Makanya di sini nilai data ketiga dikurangi nilai data kedua. Setelah itu nilai data kedua di situ adalah 3, ini ya. Terusnya tambah 0,75 dikali data ketiga berapa? Data ketiganya 4 dan data keduanya itu 3 ya. 4 dikurangi 3 kali 0,75 dijumlahkan hasilnya 3,75. Jadi kuartil 1 itu nilainya 3,75. Dan kalau kita lihat letaknya yaitu 2,75 ya. Dan untuk selanjutnya misalkan Anda mau latihan gimana cara mencari kuartil, maka cobalah Anda cari kuartil kedua dan kuartil ketiga. Ya. Terus selanjutnya ya, kita mencari desil. Desil itu per desimal per 10 ya, ini ya. Desil. Contohnya tadi sudah kita tentukan kuartilnya, setelah itu kita tentukan desilnya menggunakan data tunggal ya. Ada 3, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Syaratnya di sini harus sudah diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya. Kalau yang desil ini bebas, mau desil 4, desil 5, desil 7, desil 6, terserah ya. Kalau yang kuartil itu cuma ada 3, kuartil 1, kuartil 3 dan kuartil 2 dan kuartil 3 ya. Kita lihat di sini rumusnya yaitu DI. Nah, kita yang pertama untuk mencari desilnya itu tentukan letaknya. Gimana caranya? DI ini desil ke berapa ya? Sama dengan data ke I per 10 N plus 1. Sama dengan kita mencari kuartil. Cuma perbedaannya ya di sini. Ini 10. Kalau kuartil itu per 4. Perbedaannya ya mencari letak. Ini bedanya per 10. Maka misalkan kita cari desil ke 6. Maka tentukan letak D6-nya seperti apa? Data ke 6 per 10 dikali 10 karena N-nya di sini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4 sampai dengan di sini ternyata ada 10. Maka 10 plus 1 hasilnya 6,6. Nah, 6,6 ini adalah letak. Bagaimana cara kita menentukan nilainya? Kita gunakan sehingga nilai D6 ya nilainya ya. Maka data ke-6 ditambah kalau kita pecah ya 0,6. Jadi data ke-6 tambah 0,6 dikali nilai ke-7 ya. Dikurangi nilai ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Dan nilai 0,7 di situ antara 7 dengan 8. Makanya di sini 8 dikurangi 7. Ya, ini 8 kurangi 7 kali 0,6 ditambah 7. Hasilnya 7,6. Untuk nilai D6, maka nilainya adalah 7,6. Dan untuk selanjutnya mungkin Anda mau mencari, mau latihan, sedangkan Anda cari misalkan D2, D9, dan lain-lain. Caranya sama dengan seperti ini. Yang pertama tentukan letaknya, setelah itu tentukan nilainya. Yang selanjutnya yaitu persentil ya. Persentil ini per 100. Caranya sama dengan mencari kuartil, desil dan persentil ini sama, cuma perbedaannya ya di sini, per 100-nya di sini. Yang pertama, langkah pertama kita tentukan letaknya. Persentil namanya persen itu kan per 100 ya. Ada 10%, ada 60% ya. Makanya di sini tentukan letak persentilnya, letak
persentil yang keberapa yang Anda inginkan. Misalkan di sini saya ambilkan letak persentil yang ke 60. Gimana caranya? P60 persentil 60 data ke 60 per 100 dikali 10 tambah 1 sama dengan, kalau kita hitung di sini ya, 600 10, maksudnya ini 10 ditambah 1 dulu, setelah itu kali 60, setelah itu bagi 100 didapatkan 6,6. Nah, 6,6 di sini adalah letak, bukan nilai. Nah, maka gimana cara mencari nilainya? Sama dengan yang tadi. Nilainya yaitu persentil ke-6 yaitu data ke-6, karena di sini 6 ya, koma tambah 0,6 ya. Karena di sini kalau dipecah 6 tambah 0,6. Nah, terus nilainya 0,6 ini di mana? Berarti nilai 0,6 ini kan antara 6 dengan 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti antara 7 dan 8. Gimana caranya? Yaitu 8 nilai yang di atasnya dikurangi nilai yang di bawahnya. Nah, di sini 8 dikurangi 1 dikali 0,6 ditambah 7. Berapa nilainya? 7,6. Nah, makanya untuk persentil ke 60, ini 60 ya, bukan 6. Persentil 60 nilainya sama dengan 7,6. Nah, untuk selanjutnya mungkin Anda bisa latihan cari persentil 20 seperti apa, persentil 90 seperti apa, berapa nilainya. Caranya sama dengan yang di sini. Yang pertama tentukan letaknya, setelah itu tentukan nilainya. Bagaimana kalau misalkan data kelompok atau interval, kita mencari min, median, dan modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, di sini misalkan ada data, dan di sini masih belum disusun ya. Jadi cuma diurutkan ya, mungkin ya di sini 35, 38, 43, 48 sampai tertingginya 90. Langkah pertama untuk menentukan min, median, dan modus, maka kita urutkan terlebih dahulu atau kita jadikan tabel distribusi frekuensi ya. Jadikan tabel distribusi frekuensi, kita sudah pernah belajar pertemuan bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini contohnya ya. Min ya, menentukan panjang kelasnya, intervalnya dari sini, nilai terendahnya, ujung bawah dan ujung atas. Kita tentukan ujung bawahnya, kita misalkan gunakan 31 tidak masalah, mau gunakan 35 tidak masalah karena di sini memang 35, tapi dengan syarat meskipun kita menggunakan 31, yang penting antara di interval yang pertama di sini, yang penting ada muncul nilai. Contohnya 31 sampai 40, kalau misalkan di sini 0 jangan gunakan 31. Ya, kalau misalkan di sini sudah ada nilai ya 31 sampai 40, kita lihat di sini 31 sampai 40, 35 masuk, 38 masuk, 43 tidak masuk, berarti ada 2 ya. Ada 2, berarti ada 2. 41 sampai 50 ada 3, 51 sampai 60 ada 5 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan ternyata jumlah atau data yang ada di situ ternyata ada 80. Nah, makanya di sini susunlah tabel distribusi frekuensi. Setelah itu tentukan titik tengah nilai XI. Titik tengah di sini berarti antara ini. Di kelas interval titik tengah gimana caranya? Yaitu kalau di interval 1, 31 tambah 40 bagi 2. Nah, di sini makanya tentukan titik tengah atau XI. 31 tambah 40 dibagi 2 jadi 35,5. Titik tengahnya, XI-nya tentukan. 41 sampai 50. 41 tambah 50 dibagi 2 dapat nilai 45,5. Dan selanjutnya ya, 51 tambah 60 dibagi 2 hasilnya ini. Nah, ketika ini sudah dijumlahkan, sudah Anda tentukan XI-nya, maka tinggal Anda kalikan FIXI. 2 kali 35,5, 3 kali 45,5, hasilnya ini sekian, sama setelah itu Anda jumlahkan. Maka menentukan rata-ratanya gimana? FIXI yang ini rumusnya ya, masukkan ke rumus ya. Min FIXI per N. N di sini banyaknya data ini. Nah, jadi 6089 yang ini dibagi 80. Maka ini yang dimaksud dengan rata-rata atau min ya. 76,1125 kalau saya bulatkan misalkan 76,11. Nah, ini minnya. Jadi kita tentukan FIXI-nya ya, titik tengahnya kalau menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tapi ada cara lain dengan cara rata-rata duga ya. Nah, di sini contohnya kita menentukan dengan rata-rata duga atau AM. AM di sini rumusnya ya, min sama dengan AM plus P dan selanjutnya AM-nya ini yang dimaksud dengan rata-rata duga. Bebas kita mau menentukan rata-rata duga itu di mana. Kalau misalkan saya ambilkan contoh di sini, nah saya ambilkan rata-rata duga misalkan ada di interval keempat, maka saya kasih warna yang 4 di sini.
Dan kita tentukan DI, ya, DI selisih atau 0 sesuai letak AM. Jadi DI di sini kalau kita letak AM kita duga, misalkan kita tentukan di 4, maka DI-nya di sini yang lurus dengan AM itu ditulis 0. Nah, seterusnya yang ke atas ini minus, yang ke bawah ini positif. Dengan syarat kalau di sini ya, kalau di sini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka yang posisi atas ini yang minus, yang posisi bawah positif. Tapi kalau misalkan diurutkan dari terbesar sampai terkecil ke bawah di sini, maka yang di atas positif, yang di bawah negatif. Nah, kebetulan di sini yang saya gunakan di situ dari nilai terkecil sampai dengan terbesar. Tentunya dimulai dari 0, setelah itu urut 1 2 3, tapi di sini posisi minus 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 minus. Kalau yang di bawah 1 2 3 dan selanjutnya posisi positif, ya. Nah, setelah itu gimana caranya? Tinggal kalikan FI/DI. Nah, kita kalikan 2 kali minus 3 sama dengan minus 6. 3 kali minus 2 sama dengan minus 6. 5 kali minus 1 sama dengan minus 5. 13 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga ketika kita jumlahkan minus 6 ditambah minus 6 ditambah minus 5 ditambah 0 ditambah 24 dan seterusnya, maka didapatkan hasil 85. Maka gimana cara menentukan cara menyelesaikan atau menentukan rata-rata menggunakan ini AM. Ya, caranya tentukan AM misalkan pada interval yang ini ya saya gunakan, dan selanjutnya ini ya kita gunakan rumus ya. AM-nya sudah ditentukan tadi ya di interval keempat, maka titik tengahnya itu antara 61 sampai 70 65,5. Jadi AM ini menggunakan titik tengah ya, AM ini menggunakan titik tengah yang dipilih, maksudnya yang dipilih ya. Setelah itu panjang kelas. Boleh kita dari 42 dikurangi 41 ini maksudnya ya. Ini salah penulisan, 41 dikurangi 31 sama dengan 10. Atau ya 51 dikurangi 41 sama dengan 10, atau 61 kurangi 51, atau kalau ujung atas misalkan 50 kurangi 40, atau 60 kurangi 50 ya. Jadi didapat 10. Ini 41 ya, maaf, ini bukan 42. Ini 41 dikurangi 31 sama dengan 10. Setelah itu jumlahnya FIDI, jumlahnya yang dikalikan FIDI tadi sudah diketahui ada 85 ya, ini ya, ada 85. Setelah itu tinggal masukkan ke rumus. AM-nya berapa? AM-nya yaitu 65,5 ditambah 10. Ini panjang kelasnya yang ini. Setelah itu 85 per 80 ya, sama dengan ya 65,5 ditambah 10 kali ya ini 85 per 80, hasilnya sekian, didapatkan data 76,125. Maka Anda jika menggunakan AM ya, AM rata-rata duga, Anda langsung tentukan bebas mau di interval manapun ya, terserah Anda. Caranya seperti ini. Nah, coba kalau misalkan Anda mau cari dengan AM misalkan di interval ke-6. Jadi AM-nya gimana cara menentukan AM? Yaitu 81 ditambah 90 bagi 2. Itu yang jadi acuan AM. Setelah itu nolnya posisi 0 sama dengan di sini. Nah, ini. Di sini nolnya. Berarti di sini 1 yang di atas minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya. Nah, ini maksudnya ya. Ini 0. Jadi 0 di sini kalau kita tentukan AM-nya di interval ke-6, maka posisi 0 di sini. Di 2. 0 yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dari 1 sampai sekian itu minus. Yang di bawah ini positif. Berarti di sini cuma 1. Gitu ya. Setelah itu Anda coba latihan ya. Ada median ya. Median di sini nilai tengah ya. Bagaimana caranya kalau misalkan tabel di situ data di situ masih belum dibentuk ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka Anda susun terlebih dahulu ke tabel distribusi frekuensi. Setelah itu tentukan frekuensi kumulatif tiap kelas interval. Kumulatif itu dijumlahkan ya, ini ya. Contohnya frekuensi kumulatif. Jadi 2 di sini dijumlahkan, tidak ada yang mau dijumlahkan di sini, berarti langsung 2. Atau dijumlahkan dengan 0 ya. Kalau yang di sini frekuensi kumulatif berarti frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 yaitu 5. Yang di sini berapa? Frekuensi 3, frekuensi 2 tambah frekuensi 1 sama dengan 10. Atau frekuensi yang ada di sini di atasnya dijumlahkan dengan yang ada di bawahnya. Yang 23, frekuensi yang ada di atasnya dijumlahkan dengan 13. Dengan 23. Atau kalau Anda biar tidak bingung ya, 13 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 23 dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda menentukan frekuensi kumulatif, Anda tentukan letak median. Gimana caranya? Sama dengan cara yang tadi, seperti menentukan data tunggal, yaitu data ke ya, data ke N plus 1 dibagi 2, yaitu N-nya itu ada 80 ini.
plus 1 bagi 2. Data ke 41,5. Untuk menentukan data ke 41,5 ini berarti Anda melihatnya di frekuensi kumulatif. 41,5 letaknya di mana? Di 10? Tidak, masih kurang. 23? Tidak, masih kurang. 47 masuk di sini. Karena pada kenyataannya di sini 47 itu nilainya antara ya, berarti di atasnya ini ya. Jadi 24 sampai dengan 47. Dan di sini yang ditentukan adalah 41,5, berarti masuk di sini. Maka langsung kita tentukan interval kelima ini tempatnya median ya. Tempatnya median. Nah, saya kasih warna merah biar ada perbedaan ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya. Gimana rumusnya? Median yaitu batas bawah ya, BB ini ya. Batas bawah kelas interval yang mengandung median. Batas bawahnya gimana? Cara menentukan batas bawah? Ini ujung bawah dikurangi 0,5. Kalau batas atas, ujung atas ditambah 0,5. Nah, yang diminta di sini batas bawah dikurangi ya, batas bawah ya, median yang mengandung median. Berarti 71 dikurangi 0,5. Jadi 70,5. Setelah itu panjang kelasnya bisa tadi bisa menggunakan ujung bawah atau ujung atas. Ujung bawah yang 61 dikurangi 51 atau 41 dikurangi 31 atau 50 dikurangi 40, terserah. Hanya di sini didapatkan 10 ya. Setelah itu nah ini FME ya, frekuensi ya. Frekuensi kumulatif sebelum pada kelas interval yang mengandung median. Nah, sebelum frekuensi kumulatif kan di sini. Jadi sebelum kelas interval ini mana? Nah, ini yang saya kasih warna merah. Berarti FME-nya yaitu 23. Nah, kalau sudah kelihatan atau sudah tahu, FME-nya tahu, P-nya tahu, PBME-nya tahu, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya. Ini rumus untuk mencari median. Tadi batas bawah kelas interval yang mengandung median sesuai letak median di atas, maka tadi sudah diketahui ya. Jadi 71 dikurangi 0,5, 70,5, dan panjang kelasnya tadi sudah diketahui, sudah dihitung adalah 10. Frekuensi kumulatif yang mengandung median sebelum kelas interval yaitu 23 tadi yang dikasih warna merah yang ini. Setelah itu frekuensi kelas yang mengandung median ya, yang mengandung median mana? Ini 24. Ini kan frekuensinya ini ya, yang mengandung median kan ini, frekuensinya ada 24. Maka tinggal masukkan ke rumus ya, ini rumusnya. Setelah itu 40, maaf di sini bukan 40 ya, di sini bukan 40 ya. BB ya, BBME batas bawah kelas median, batas bawah kelas interval yang mengandung median. Di sini bukan 40,5 tapi 70,5 ya, 70,5 ditambah ini ya. Ini salah ini ya, 70,5, setelah itu ini 70,5, maka didapatkan 77,6. Hasilnya di sini 77,6. Selanjutnya ya, kita menentukan modus. Modus itu nilai yang sering muncul, angka yang sering muncul. Di mana di sini kita lihat frekuensinya yang paling banyak di mana? Yaitu ya 24. Ya, ini 24. Nah, ini paling banyak, maka di sini letaknya modus ya. Gimana caranya? Kita tentukan, kita langsung masukkan ke rumus ya. Modus sama dengan BBMO ya, batas bawah ya. Batas bawah kelas interval yang mengandung modus sesuai letak modus di atas, maka 71 ya, 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Panjang kelasnya sama, caranya seperti tadi 10. Di sini cuma ada perbedaan B1, B2, B3. B1 di sini yang saya kasih warna ini ya, agak biru ya, agak hijau atau biru ya. Nah, ini B1 ini 24 dikurangi 13. Kalau B2 yaitu 24 dikurangi 21. Jadi B1 itu selisih frekuensi yang mengandung mod dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 24 dikurangi 13. Kalau yang B2 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 24 dikurangi 21. Didapat 3, didapat 11. Nah, setelah itu tinggal Anda masukkan ke rumus modus ya. Batas bawah ya, kelas interval yang mengandung modus ya. Di atas bawahnya tadi sudah dihitung ya, 70,5. Setelah itu tambah P
B ini panjang kelas dalam kurung B1 dibagi B1 plus B2 dalam kurung. Nah, setelah kita masukkan B1-nya ini 11 ini ya, dari sini. Untuk B2-nya ini 3 ya, ini dari sini. Nah, setelah itu kita selesaikan, maka didapatkan 78,36. Modus 78,36. Nah, itu cara mencari modus dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Mencari kuartil gimana? Kuartil di sini rumusnya sudah kita tentukan KI ya. Kuartil keberapa ya? Karena di sini kuartil di situ ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, BB batas bawah ya. Terus panjang kelas, N di sini jumlah ya, jumlah frekuensinya ada berapa? Banyak frekuensi ada berapa? Nah, ini frekuensi kumulatif. Ya, ini. Ini ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil ke I. Ya. Frekuensi kelas yang mengandung kuartil I. Nah, langsung ke contoh. Kita lihat di sini. Jika data masih belum dibentuk tabel distribusi, maka kita tentukan pertama tabel distribusinya. Setelah itu tentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, ini frekuensi kumulatif seperti yang tadi kita mencari, kalau tidak salah mencari median ya. Kita tentukan. Setelah itu kita tentukan letak ya. Kita mau cari yang K1, K2 atau K3. Kalau misalkan di sini kita tentukan mau cari yang K1, maka 1/4 data ke 1/4 kali 80 di sini ya. 80 N-nya di sini. Nah, ini ditambah 1 sama dengan data ke 20,25. Kita lihat di tabel frekuensi kumulatif 20,5 ada di mana? Apakah ada di 2, 5, 10? Tidak mungkin karena di sini nilainya lebih rendah dari ini. Nah, 23. Nah, ternyata mungkin kalau di sini karena pada dasarnya di sini 23 ini nilai antara 11 sampai dengan 23. Ya, di atasnya 10 di sini berarti 11 sampai 23. Ini masuk. Berarti letak K1 di situ ada di interval keempat. Maka saya kasih warna merah ya. Setelah itu kita tentukan ya batas bawahnya ya, batas bawah kelas interval ya. Batas bawah yang mengandung kuartil ke-1 ya. Maka 60 di sini dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Setelah itu panjang kelasnya berapa? Sama seperti yang tadi kita menentukan N-nya ada berapa? Di sini ada 80. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, sama dengan kita mencari median kalau tidak salah tadi ya. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, yang ada frekuensi kumulatif sebelum kelas K3, kuartil 3, berarti sebelumnya di sini yang saya kasih warna merah. Berarti 10. Ya. Setelah itu frekuensi kelas interval yang mengandung kuartil ke-1. Yang mengandung kuartil 1 ini berarti ada 13. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus yaitu BBKI. Tinggal masukkan 60,5 tambah 10 B-nya ya. 1/4 kali 80 ini N-nya dikurangi 10. 10 dari mana? Ya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya ini 10. Setelah itu dibagi 13. 13-nya dari mana? 13 dari sini. Nah, ini frekuensi kelas interval yang mengandung kuartil 1. Setelah itu didapatkan 67,69. Itu cara mencari kuartil. Bagaimana kalau mencari desil? Sebenarnya mencari kuartil desil itu sama ya. Cuma perbedaannya pada ini 1/10. Caranya sama seperti mencari kuartil, desil dan termasuk persentil juga sama. Perbedaannya ada di mana? Adanya di per ini. Per 10. Ya, ini langsung ke contoh. Kita menentukan desil per 10. Kita misalkan mau menentukan desil keempat, D4-nya. Maka langsung masukkan 4/10 ya. Kita tentukan letaknya terlebih dahulu. Setelah itu kali 80 plus 1. 80 ini N ya, ini rumusnya ya. Rumusnya ada di sini. Berarti data ke 32,4. Lihat di frekuensi kumulatif. 32,4 ini masuk di mana? Oh, ternyata masuk di kelas interval yang kelima di sini. Pada hakikatnya di sini 47 ini nilainya antara 24 sampai dengan 47. Makanya 32,4 itu masuk di sini. Nah, setelah kita dapat menentukan, maka tentukan batas bawahnya, desil keempat, yaitu yang ini, ujung bawah dikurangi 0,5. Ini. Terus panjang kelasnya sama seperti tadi, cara mencarinya, N-nya ada berapa? Di sini ada 80. Frekuensi kumulatif sebelum, nah, sebelum ya ini. Ini kan kelas frekuensi kumulatif yang mengandung desil keempat kan di sini. Kalau sebelumnya berarti yang di sini frekuensi kumulatif ya.
Kalau di sini frekuensi kelas interval, kalau di sini frekuensi kumulatifnya dijumlahkan, berarti 23. Setelah itu frekuensi kelas intervalnya yaitu 24. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, maka ini contohnya. PB 70,5 tambah 10 plus dan selanjutnya maka didapat 74,25. Ini desil keempat, D4-nya. Ya. Untuk selanjutnya persentil ya. Cara mencari persentil itu sama dengan cara mencari kuartil desil, tapi perbedaannya ya ini per 100-nya ini. Nah, ini. Nah, kita lanjut. Nah, contohnya di sini contohnya mau mencari persentil ke-20, maka yang pertama tentukan letaknya ya. Data ke I per 100 kali N plus 1. I-nya berapa? Misalkan kita cari P ke-20, maka langsung 20 per 100 kali 80 plus 1, maka data 16,2. Gimana cara menentukan 16,2? Kita lihat frekuensi kumulatif yang di sini. 16,2 masuk yang mana? 2 tidak masuk. Lebih besar yang di sini. Terus 5 tidak masuk, 10 tidak masuk, 23 ini baru masuk. Kenapa 23 baru masuk? Karena pada hakikatnya 23 di situ adalah interval dari 11 sampai dengan 23. Dan di sini adalah 16,2, maka masuk di sini. Maka saya kasih warna merah ya, persentil di situ yaitu 4 di sini. Di kelas interval keempat. Nah, kita tentukan ujung bawahnya, batas bawahnya, maka ujung bawah yang di sini dikurangi 0,5. 60,5 dan sama langkah-langkahnya seperti yang tadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas interval persil ke-20. Nah, biasanya kan di sini ya, yang kelas interval, maka frekuensi kumulatifnya ya ini sebelum. Nah, berarti ada 10. Setelah itu tentukan frekuensi interval yang mengandung P20 yang ini. Setelah itu kita masukkan di sini, tinggal masukkan 60,5 plus 10, 20 per 100 kali 80 dikurangi 10 ya. Setelah itu per 13. Setelah itu kita hitung, ternyata didapat data nilai 65,12. Ya. Jadi persentil ke-20 itu nilainya 65,12. Berarti di atasnya 61 ini sedikit, di bawahnya 70. Di tengah-tengah ini ya, persentil 20. Itu ya. Untuk selanjutnya ya, kita akan mencari dispersi. Namun untuk pembahasan dispersi ada di slide yang berikutnya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.